dan keluarga kita. Sahabat yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Dan hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Ayub pasal 22 ayat yang ke-21. Kitab Ayub 22 ayat 21 berkata, "Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan." Anda bisa baca di Ayub pasal 22 ini ayat 21 sampai dengan yang ke-30, sahabat. Dalam situasi apapun, sahabat yang diberkati, Ayub itu menasihati kita agar kita selalu berlaku ramah terhadap Tuhan dan merendahkan hati di hadapannya. Wow, jadi kita harus berlaku ramah dan rendah hati di hadapan Tuhan sekalipun situasi tidak mendukung kita, walaupun kita mungkin merasa doa-doa kita nggak dijawab. Ya, kasus Ayub kan kita ketahui benar bagaimana Ayub berseru kepada Tuhan. Dia orang benar, kesalehannya diperhatikan Tuhan dan diketahui oleh manusia, diperhitungkan Tuhan, tetapi iblis minta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub sehingga orang-orang yang dia kasihi, anak-anak perempuan dan laki-lakinya itu meninggal satu demi satu, dan bahkan istrinya dalam keterpurukannya, dalam keadaan kondisi yang rusak, kehilangan segala-galanya, istrinya suruh mengutuk Tuhan dan sebagainya. Dan artinya kita melihat Ayub berkata supaya kita tetap ramah terhadap Tuhan dan merendahkan hati di hadapannya. Itu artinya kita bersedia mengikuti jalan-jalan Tuhan yang walaupun kita lihat sangat tidak menguntungkan untuk hidup kita sendiri. Dan kita tidak perlu memberontak kepada Tuhan, tetapi senantiasa hidup dalam pertobatannya dan menjauhkan dari kecurangan, tidak lagi mencintai harta dunia, tetapi tetap berikan hidup kita itu fokus kepada Tuhan dan mengutamakan Dia dalam segala hal, supaya Tuhan sungguh-sungguh disenangkan dari semua pola hidup kita. Dan Tuhan berkenan, Dia akan memberikan apapun yang kita perlukan. Firman Tuhan di Matius 6 ayat 33 berkata, "Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jadi sahabat yang diberkati, faedah atau manfaat dari masalah atau penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini, yang pertama, Tuhan hendak menyatakan kuasa-Nya. Haleluya. Apapun yang terjadi, kita lihat kisah Ayub. Dia berkata di Ayub 22 ayat 21 sampai 30, "Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu." Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi ternyata Tuhan hendak menyatakan kuasa-Nya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan satu kebetulan, bukan sesuatu yang tiba-tiba saja, tetapi dalam kontrol ilahi. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Sobat yang diberkati, pemazmur juga berkata bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Mazmur 34 ayat 20. Jadi kemalangan orang fasik akan membawa kepada kematian, sahabat. Dan tetapi kemalangan orang-orang pilihan Tuhan itu membawa kepada sesuatu yang rancangan Tuhan akan dinyatakan, kekuasaan Tuhan yang dahsyat dinyatakan. Ia melindungi
segala tulangnya, tidak satu pun yang patah, kata Mazmur 34 ayat 21. Karena itu tangkaplah setiap masalah atau penderitaan sebagai berkat dari rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita untuk menyatakan kuasanya. Haleluya. Dan yang kedua, kalau tadi untuk Tuhan menyatakan kuasanya, kedua supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, apa yang baik, benar, dan yang sempurna. Ini akan membuat semakin kita peka rohani kita, ya kan? Tanpa kehadiran masalah, kita tidak akan mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita, ya kan? Sebab kalau ada masalah dalam rumah tangga kita, misalnya suami atau istrimu macam-macam, ya kan, Anda akan cari wajah Tuhan, berteluh cari solusi, cari apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Itu justru akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Mazmur 119 ayat yang ke-67. Maka dari itu ketika ada masalah, sahabat, jangan hanya minta jawaban kesembuhan atau pemulihan saja, tetapi mintalah supaya Tuhan menyatakan maksud dan rencananya atas hidup kita melalui masalah atau penderitaan yang kita hadapi. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Haleluya. Tidak ada kan? Oke, semangat. Tetap kuat di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.